Kemarin ada yang komen lagi masalah Al-Mahdi itu harus Muhammad dan ayahnya Abdullah. Abdullah ya. Nah, di sini saya mungkin bahasanya agak sedikit ini ya. Mungkin saya tantang lah. Tantang siapapun yang bisa menghadirkan, ada enggak hadis sahih yang menyebutkan nama Al-Mahdi itu Muhammad, ayahnya bin Abdullah, ayahnya Abdullah. Saya tantang nih, mungkin siapa tahu ada ya para ustadz ya. Nanti hadirkan juga di di medsos lah. Nah, ada enggak kira-kira hadis Rasul? Tapi hadis Rasul nih bukan call-nya para ulama, bukan. Hadis Rasulnya ini ada enggak yang menyebutkan langsung bahwa Al-Mahdi itu namanya Muhammad, ayahnya Abdullah gitu. Nah, dan menurut saya nih, kalau kita meyakini bahwasanya Al-Mahdi itu namanya harus Muhammad, tidak lebih tidak kurang nih, harus Muhammad, dan nama ayahnya harus Abdullah misalnya nih, justru menurut saya ini malah keliru banget, malah bertentangan dengan hadis. Ini saya baca nih, ini hadisnya ya, di dalam kitab Iqduduror. Nah, ini kitab Iqduduror sama ya, karangan ulama Sunni. Yang saya baca semua itu dari ulama-ulama Sunni loh, bukan dari Syiah. Itu ada yang komennya itu kitab-kitab Syiah. Karena ada Al-Muntador katanya. Dibilang Al-Muntador dianggapnya orang Syiah. Itu kan yang ngarang Ibnu Hajar Haytami. Al-Qaulul Mutasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntador. Ibnu Hajar Haytami itu gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan musai tarjihnya dari kalangan madhab As-Syafi'i. Ulama madhab Syafi'i itu urusan fikih nginduk kepada beliau. Nginduk tentang bab sholat, bab pernajisan kan gitu kan. Nah, coba langsung kita nih baca nih ya hadisnya. Di dalam kitab Iqtuduror halaman 93. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa hulukuhu huluki yamlaul ardo qistaw wa adla. Rawu Ibnu Hibban fi sahihi. Di dalam Sahih Ibnu Hibban juga ada ya. Nah, artinya yakhruju akan keluar. Akan keluar. Siapa rojulun, seorang lelaki, min ahli baiti, dari ahli baitku, yuwati'u. Nah, yuwati'u itu kalau mereka kan harus Muhammad nih, misalnya harus Muhammad, berarti yuwati'u maknanya sama berarti ya. Serupa berarti serupa tapi sama. Nah, kalau sama nih mananya nih. Yuwati'u yang sama, ismuhu namanya, ismi dengan namaku. Wa hulukuhu hulukina, wa huruf atap kan ini. Wa huruf atap kepada yuwati'u berarti wahuluku pun akan sama nantinya. Wahuluku dan sama pula ahlaknya huluki dengan ahlaku. Nah, ini kan mustahil keluar daripada akidah. Karena menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, la yakunu ahadun misla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ahlakih. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai ahlaknya Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita memanai maknanya sama namanya, berarti ahlaknya pun akan sama. Karena wahuluku itu wawunya huruf atap kepada yuwati'u. Ini salah kaprah. Tapi kalau mananya serupa tapi tak sama, ini baru benar. Contoh, yuwati'u yang serupa tapi tak sama namanya dengan namaku. Wa yuwati'u hulukuhu huluki, dan yang serupa tapi tak sama ahlaknya dengan ahlaku. Ini baru sesuai. Contoh, Qasim. Di sini ada nggak yang nama Qasim? Nggak ada ya. Saya juga bukan Qasim loh, awas. Ya, contoh Qasim, misalnya ada orang namanya Qasim, orang Pakistan misalnya nih. Nah, beliau namanya kan Muhammad Qasim. Nah, kenapa saya katakan serupa tapi tak sama? Karena nama Nabi pun sama, Muhammad, dan juga Qasim pun nama Nabi. Ini kan serupa. Qasim Pakistan itu nama Qasim nama, dan Qasim Kanjeng Nabi pun namanya Qasim. Cuman serupa tapi tak sama. Maksudnya bedanya apa? Kalau Qasim orang Pakistan itu asli, nama asli. Kalau Kanjeng Nabi, Qasimnya nama julukan. Itu kan. Makanya di dalam hadis sahih kan banyak. Di antaranya nih, di dalam Sahih Bukhari ada juga di dalam Sunan Abu Daud ya. Di sini katakan, Samu bismi wala takannau bikun yati fa innama ana Qasim. Itu kan.
namailah dengan namaku, tetapi jangan menamai dengan kunyaku. Sesungguhnya aku adalah Qasim. Itu kata Nabi loh. Berarti Qasim itu nama Nabi, cuman julukan. Nah berarti kan Qasim yang Pakistan sama Qasim Nabi serupa, tapi tak sama. Apa serupanya? Serupanya sama-sama Qasim. Cuman bedanya Qasim itu nama asli, Nabi mah nama julukan. No, makanya sesuai. Yuwati itu serupa tapi tak sama. Nanti akan sesuai. Wa yuwatiu, dan yang serupa tapi tak sama apa ahlaknya dengan ahlakku. Tuh, kan ini malah sesuai kan? Nah, jadi ini harus hati-hati nih. Ini kepada siapapun yang meyakini, kebanyakan gitu. Saya setiap 1 minggu sekali kan bertabayun ya. Kadang-kadang ke Ponpes, kadang-kadang yang punya majelis taklim. Kebanyakan gitu ustaz itu katanya Imam Mahdi itu harus Muhammad bin Abdillah. Setelah saya baca hadis ini, dia kaget sendiri. Waduh, keluar akidah dong. Ya iyalah keluar akidah. Siapa orang yang menyamakan akhlak dengan akhlaknya Kanjeng Nabi, berarti keluar akidah itu. Kan kata Allah pun, wa innaka la'ala ulukin adim. Gitu kan. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyamai akhlaknya Nabi. Kalau serupa tapi tak sama, nah baru itu sesuai. Makanya yuwatiu di situ adalah yang namanya serupa tapi tak sama dengan namaku, dan yang akhlaknya serupa tapi tak sama dengan akhlakku. Ini baru tepat. Kalau kita menamainya hanya Muhammad, berarti akhlaknya pun akan sama nantinya, karena wawunya huruf ataf kepada yuwatiu. Kalau ngaji alat nanti paham. kalau ngaji alat ya aja deh. daripada bencol. santai sambil ngopi. Nah, satu lagi nih. Ada ustadz yang bilang gini. Nggak tahu saya, nggak tahu dia ustadz atau siapa ya, nggak tahu, pokoknya tahu ulama atau ustadz. Al-Mahdi itu harus lahir di Madinah. Ini nih. Dan di sini saya katakan, saya tantangin lagi. Mungkin di sini ada rekan-rekan ya, yang mungkin ada yang tahu. Kalau benar ada nih hadis Rasul, tapi nih ya, hadis Rasul yang sahih yang menyatakan bahwa Al-Mahdi harus lahir di Madinah. Coba hadirkan hadisnya. Sekarang kan ustadz-ustadz menggembor-gemborkan Al-Mahdi itu hadis sahih. Hadis sahih harus apa? Harus lahir di Madinah. Ini berdusta atas nama Nabi itu orang. Sedangkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah di neraka. Sedangkan dia berani mengatakan di dalam hadis sahih Al-Mahdi itu harus lahir di Madinah. Mana buktikan hadisnya? Nah, ada enggak sih yang lahir di Madinah? Ada nih, saya bacakan hadisnya. Tapi ini kalau dilihat di dalam kalimatnya bukan hadis Rasul, tetapi adalah perkataan Sayyidina Ali. Di sini di dalam kitab Iqduduror halaman 103 nih. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini dari Sayyidina Ali ya. Kalau dikatakan hadis berarti hadisnya hadis maktu nih. Hanya bersambung kepada sahabat aja gitu. Tetapi kalau ya di dalam teksnya ini perkataan Sayyidina Ali ya. Al-Mahdi mauliduhu bil Madinah. Al-Mahdi itu tempat lahirnya di Madinah Munawwaroh. Karena ada alif lam, bil Madinah. Kalau di Madinatin baru di kota itu. Kalau ada alif lam yang dimaksud itu Madinah Munawwaroh. Kita harus tahu ya. Al-Madinah dengan Madinah itu beda. Kalau Madinah itu kota, tapi Al-Madinah itu yang dimaksud adalah Madinah Munawwaroh. Kota Madinah itu yang suci ya. Nah, ini sih udah jelas ya, ada ya. Itu Ustaz ada dalilnya. Tenang dulu, ini belum tuntas ya. Belum tuntas dibahas. Al-Mahdiyu mauliduhu bil Madinah. Al-Mahdi itu tempat lahirnya di Madinah Munawwaroh. Min ahli baitin Nabi, dari ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ismuhu ismu Nabi, dan namanya adalah nama Nabi. Wa muhajiruhu Baitul Maqdis, dan tempat hijrahnya adalah Baitul Maqdis. Kasul lihyati, yang tebal. Apa ini? Janggut ya? Janggut. Nah. Akhalul aina, ini yang agak lebar matanya ya. Nah. Kemudian barokos sanaya, yang putih giginya. Fi wajihi kholun, di dalam sebelah pipi kanannya itu ada tai lalat. Akna, yang hidungnya mancung. Ajla, yang dahinya lebar. Kemarin udah dibahas ya. Nah,
Fi katifihi alamatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di pundaknya ada tanda kenabian. Maksudnya ada tanda apa? Tanda dari nabi lah gitu ya. Tapi bukan nabi maksudnya, bukan kenabian. Bukan maksudnya Al-Mahdi itu nabi, bukan. Nah, ila akhir hadis. Hada do'ifun, hadis ini do'if. Wa fihi majhulun, dan di dalam perawinya itu ada yang majhul. Berarti di dalam yang meriwayatkannya itu ada seseorang perawi yang majhul, yang tidak diketahui identitasnya. Berarti ini hadis tidak boleh dipakai hujah. Tetapi kebanyakan orang, bukan kebanyakan ya, ada orang yang menyebutkan di dalam hadis sahih Al-Mahdi itu lahir di Madinah, masa lahir di Pakistan. Gitu kan? Nah, berarti dia sudah berdusta atas nama Nabi. Nih, bahkan ya ini lebih derajatnya lebih kuat oleh yang menyebutkan hadis dari Khurasan nih. Dari Khurasan ya. Di dalam Iqduduror, masih di dalam kitab Iqduduror, halaman 192. An Sauban radhiyallahu an qala Rasulullah. Ini qala Rasulullah kan? Kalau tadi kan Sayyidina Ali, ini langsung qala Rasulullah, berarti hadis marfu ini. Langsung bersambung kepada Nabi sanadnya. Cuman hadis marfu itu bisa juga hasan, bisa juga sahih, bisa juga dhaif kan, tergantung perawinya itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan hadis tadi, sudah jelas yang hadis tadi masih kalah derajatnya, karena tadi itu dhaif, majhul itu. Wa fihi majhul. Jadi tidak bisa dipakai hujah itu. Nah, di sini katakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rayatus sud." Apabila kalian melihat panji-panji hitam, qad aqbalas min Khurasan, sungguh telah datang dari arah Khurasan. Nah, fa'tuha, maka datangilah, walau habwan ala salji, sekalipun harus merangkak di atas es. Di atas salju ya, ala salji, atas es. Nah, di sini fa inna fiha khalifatullah al-Mahdi, maka sesungguhnya di dalamnya itu ada khalifah Allah al-Mahdi. Nah, ini kan sudah jelas dari arah Khurasan kan, Al-Mahdi kan munculnya kan. Nah, kalau kita katakan Pakistan itu bagian daripada Khurasan loh. Khurasan itu sekarang menjadi Pakistan, menjadi India, Iran itu bagian dari Khurasan. Dulunya itu Khurasan itu, kan sekarang sudah terpecah menjadi Pakistan, menjadi Afghanistan, menjadi menjadi Iran, Bukit Lebah. Nah, Bukit Lebah enggak masuk enggak. Itu Lebah aja, itu Lebah. Nah, itu kan masih kalah dengan ini. Ya. Al-Mahdi itu muncul dari Khurasan kan. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh oleh hadis di sini dalam kitab Asratus Sa'ah. Di kitab Iqduduror juga ada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini termasuk disahihkan oleh Ibnu Katsir, bahkan oleh Imam Hakim ya. Di sini dikatakan seperti ini hadisnya. Maka nuhuruji, tempat keluarnya Al-Mahdi, yakun duhurul Mahdi min kibalil masyrik. Faqad ja'a fil hadis. Tempat keluarnya Al-Mahdi itu dari timur, dari arah timur. Kalau kita gabungkan dengan hadis tadi, Khurasan itu bagian dari timur. Ini kan diperkuat lagi dengan hadis ini. Nah, diperkuat lagi ya. Tempat keluarnya Al-Mahdi itu dari sebelah timur. Faqad ja'a fil hadis, sungguh telah mendatang daripada hadis an Sauban, dari Sauban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtatilu inda kangjikum salah satun kulluhum ibnu khalifah, summa la yasiru ila wahidin minhum, summa tattali'ur rayatusud min kibalil masyriq, fayaqtulunakum qatlan lam yaqtuluhu qaumun, summa dzakara syai'an la ahfaduhu, faqala fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Nah, ini kan sudah jelas di dalam hadis ini, kata Ibnu Katsir, munculnya Al-Mahdi itu adalah sebelah timur. Sebelah timur, tempat keluar munculnya itu sebelah timur. Ini kan memperkuat hadis tadi ya, yang menyebutkan dari Khurasan itu. Nah, tapi apakah ada yang muncul di Madinah? Ada, tapi bukan lahir nih, muncul nih ya. Ada. Nanti kita dipersingkat ya. Di sini masih sama di dalam kitab Iqduduror, halaman 139. An Ummi Salamah zaujin Nabi, dari Ummi Salamah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, anin Nabi qol yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin fayakhruju rajulun min ahlil Madinah hariban ila Makkah. Nah,
Payatihi nasun min ahli Makkah payakhrujunahu wa huwa karihun payubayyi'unahu baina rukni wal maqam. Nah, ila akhir hadis. Di sini katakan hadis dari Ummi Salamah, akan ada perselisihan ketika matinya seorang khalifah. Kemudian muncullah Al-Mahdi, rajulun maksudnya lelaki itu adalah Al-Mahdi ya. Muncullah Al-Mahdi min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah. Ini bukan berarti lahir di Madinah, bukan. Yang namanya ahlun itu bisa golongan, bisa keluarga, bisa penduduk. Misalnya contoh, Kang Arif lah, Kang Arifnya, jangan saya lah. Saya jangan pakai contoh saya. Kang Arif aja. Kang Arif tuh punya orang tua, punya nggak Kang? Alhamdulillah. Orang tua bapaknya orang Bukit Lebah dan ibunya pun orang Bukit Lebah. Tetapi Kang Arif lahirnya di Depok. Kalau kita mengatakan Kang Arif itu ahlu baiti Lebah loh. Kang Arif itu ahlun baiti Lebah loh. Ahlun Bukit Lebah maksudnya. Kang Arif itu ahlun Bukit Lebah. Kita nggak salah karena orang tuanya orang Bukit Lebah kan. Walaupun Kang Arifnya dari Depok, tapi kita menyebutkan Kang Arif itu ahlu Bukit Lebah loh. Nah, itu nggak salah. Nah, makanya di sini ahlul Madinah, ahli Madinah. Kan Al-Mahdi itu duriah Nabi. Ya kalau duriah Nabi ya ahlu Madinah pasti. Gitu kan. Nah, muncullah penduduk dari Madinah. Kalau misalnya kita menamai dengan penduduk, misalnya nih, kita tinggal di Madinah. Kemudian kita membuat KTP. Sudah selama 1 tahun ya, kita orang Madinah, penduduk Madinah kita. Walaupun lahirnya di sini misalnya. Nah, hariban yang lari ila Makkah ke Mekah. Ya. Kemudian payatihi maka mendatangilah kepada Al-Mahdi siapa nasun manusia min ahli Makkah, dari ahli Mekah nih, dari ahli Mekah. Maksudnya dari ahli Mekah itu ya mungkin orang-orang yang sedang yang munggah haji ya, bisa jadi juga. Nah, payahrujunahu maka mengeluarkanlah mereka kepada Al-Mahdi wa huwa karihun, tetapi Al-Mahdinya itu tidak mau. Tetapi payubayyunahu mereka itu membaiatnya baina rukni wal maqam, di dekat Ka'bah itu. Nah, ini kan sudah jelas ya. Ini muncul di Madinah ini adalah ketika akan dibaiat. Bukan lahirnya, bukan muncul pertama kalinya, bukan. Nah, makanya langsung disimpulkan oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir seperti ini. Wal maksudu, adapun yang dimaksud annal mahdi al mamduha, sesungguhnya Imam Al-Mahdi yang terpuji. Wal al-maudhu'a yang dijanjikan oleh Nabi biwujudihi, dengan wujudnya fi akhir zaman, di akhir zaman, yakunu ada aslu duhurihi, asal dohirnya al-mahdi, wa khuruji dan keluarnya al-mahdi min nahiyatil masrik, dari arah timur, dari negara timur, asal pertama munculnya. Wa yubayau lahu indal baiti, kemudian akan dibayat di dekat Ka'bah. Berarti kan akan muncul nanti di Madinah setelah muncul di timur. Adapun muncul pertama kali menurut Ibnu Katsir di timur dulu. Adapun muncul di Madinah itu ketika akan dibayat. Berarti berdustalah orang-orang yang menyatakan Al-Mahdi itu harus lahir di Madinah. Nah, ini sekaligus mengkonter nih. Ada orang yang berpendapat bahkan meyakini Al-Mahdi itu dirahasiakan oleh Allah. Di sini kan kalau lihat hadis yang tadi nih ya, yakunu khilafu inda mauti khalifatin wa yakhruju rajul min ahlil Madinah hariban ila Makkah. Ketika mati seorang khalifah, terjadilah perselisihan. Kemudian keluarlah seorang lelaki dari ahli Madinah yang lari ke Mekah. Kemudian manusia itu mendatangi seorang lelaki itu. Maksudnya Al-Mahdi itu. Berarti orang-orang itu sudah tahu siapa Al-Mahdi. Ya. Kalau misalnya belum tahu nih, mendatangi siapa yang mau dibayar. Itu kan cari-cari kalau langsung dapat, enggak kan? Orang jutaan manusia. Artinya sebelum ke Madinah, sebelum dibayar memang sudah terkenal dulu. Adapun yang dikatakan wali abdal yang 7 itu nanti, itu pembayatan kedua itu. Itu nanti. Adapun yang pertama ya ini manusia itulah. Manusia itu umum ya, manusia. Orang yang dipilih tapi tetap walaupun umum, orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan yang di sini dipilih oleh Allah. Amin. Membayar Imam Al-Mahdi, mudah-mudahan ya. Nah, berarti kita bisa pahami ya. Ternyata orang pertama
orang yang berprasangka atau meyakinkan nama Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdullah ternyata salah, maka akan berbenturan dengan hadis tadi, bahkan bisa keluar akidah. Karena apa? Karena sama saja dengan menyamakan ahlaknya dengan ahlak Nabi. Mustahil itu, mustahil. Kata Imam Sa'roni, la yakunu ahadun misla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqih. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai ahlaknya Kangjeng Nabi. Tidak ada, itu mustahil, itu mustahil. Nah, kemudian yang kedua, kelirulah orang-orang yang meyakinkan nih, berpendapat bahwa Al-Mahdi itu harus lahir di Madinah, bahkan menyebutkan hadis sahih, langsung di medsos, diikuti banyak orang. Waduh, itu udah luar biasa itu. Pahala dosanya numpuk. Bukan pahala dosa. Ya, pahala itu ada yang jadi dosa, ada yang jadi apa? Ya, jadi pahala ya. Amal itu kan ada amal taat, ada amal maksiat. Amal itu ada dua ya, ada amal taat, ada amal maksiat. Kalau ngaji amal apa? Ngaji itu akan menghasilkan amal taat. Kalau kita misalnya minum minuman itu akan menghasilkan amal maksiat. Makanya hati-hati kalau bicara. Kita itu harus banyak-banyak amal. Itu salah ngomong itu. Belum tamat itu ngomong. Harus ada sambungannya, harus ada sambungannya gitu. Kita itu harus banyak-banyak amal taat. Gimana kalau Allah takdirkan amal minum-minuman, wah, mabuk, zina, itu kan luar biasa itu ya, dosanya itu. Makanya kalau berdoa itu harus apa? Harus tamat bahasanya itu. Ya Allah, banyakin saya amal. Itu salah itu, bro. Ya Allah, saya minta duit. Itu salah juga itu. Ya Allah, banyakin saya duit. Salah itu. Salah itu. Gini yang bagus. Ya Allah, banyakin saya duit untuk bekal ibadah. Itu baru bagus. Yang halal untuk bekal ibadah. Kalau ini, ya Allah, banyakin saya uang. Udah segitu, itu salah itu. Gimana kalau untuk poya-poya, untuk mabok, untuk zina, itu kan bahaya itu. Nah, makanya harus hati-hati ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Mungkin hanya segitu dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Masih banyak pemahaman-pemahaman yang harus kita bahas ya tentang kemunculan Al-Mahdi ya. Kalau dirahasiakan itu menurut saya sih kejauhan ya. Seperti halnya kematian. Orang itu kan mati dirahasiakan. Kita kan nggak tahu besok mati di mana, nggak tahu kan. Apakah bulan depan, apakah tahun depan. Kita itu mati apakah di Bukit Lebah. Itu kan nggak tahu, rahasia Allah. Kalau Al-Mahdi dirahasiakan oleh Allah sampai kiamat pun orang-orang tidak akan tahu. Dan apa fungsinya? Hadis yang menyebutkan tentang ciri fisiknya, tentang apa? Tentang kemunculannya, itu kan apa fungsinya itu kalau Al-Mahdi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,